Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar matematika tema 7 subtema 1 mengenai mengukur luas permukaan bidang. Luas permukaan suatu bidang. Luas bangun dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang menutup bangun tersebut. Anak-anak, kali ini kita akan coba menghitung luas dua bangun berikut. Kalian perhatikan gambar yang pertama. Kira-kira berapa luas bangun tersebut? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 persegi satuan yang menutup daerah bangun tersebut. Jadi, luas bangun tersebut adalah 16 persegi satuan. Kemudian kita lanjutkan gambar yang kedua. Gambar yang kedua memiliki bentuk yang berbeda dari gambar yang pertama. Namun, cara menghitungnya sama. Kita hitung semua jumlah kotak tersebut. Mari anak-anak kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 persegi satuan yang menutup daerah bangun tersebut. Jadi, luas bangun tersebut adalah 8 persegi satuan. Dan yang selanjutnya, kita akan menghitung luas dari setiap gambar berikut. Kalian perhatikan gambar yang pertama. Kita akan menghitung gambar yang pertama dan yang kedua secara bergantian. Kita hitung gambar yang pertama dulu anak-anak. Kita mulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjutkan gambar yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bangun yang pertama memiliki luas 8 satuan persegi. Kemudian gambar yang kedua memiliki luas 9 satuan persegi. Kita lanjutkan gambar yang ketiga. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, luas bangun tersebut adalah 7 persegi satuan. Kita lanjutkan gambar yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, luas bangun tersebut adalah 8 satuan persegi. Yang berikutnya anak-anak, kita akan membahas mengenai mengukur luas permukaan bidang dengan alat ukur tidak baku. Kalian perhatikan gambar berikut. Kita akan hitung sama-sama luas permukaan bidang pada gambar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luas bangun tersebut adalah
6 persegi satuan ditambah 4 segitiga satuan sama dengan 6 persegi satuan ditambah 2 persegi satuan sama dengan 8 satuan persegi. Kalian perhatikan keterangan di bawahnya. Kalian lihat gambarnya, yaitu persegi panjang itu menunjukkan 1 persegi satuan. Kemudian segitiga bernilai setengah persegi satuan. Kemudian segitiga ditambah segitiga sama dengan 1 persegi satuan. Anak-anak, agar lebih paham, kalian perhatikan contoh berikut. Cara mengukur luas permukaan bidang dengan satuan ukur tidak baku. Kalian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi luas bidang tersebut adalah 9 persegi satuan. Kemudian kita lanjutkan gambar yang kedua. Kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Luas bidang tersebut adalah 5 persegi satuan. Kita lanjutkan gambar yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Luas bidang tersebut adalah 5 persegi satuan. Dan gambar yang terakhir anak-anak, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luas bidang tersebut adalah 6 persegi satuan. Yang selanjutnya anak-anak, kita akan menghitung volume benda. Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu biasa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Agar lebih paham, kalian perhatikan contoh berikut. Gambar yang pertama memiliki volume yang lebih banyak. Kemudian gambar yang kedua memiliki volume yang lebih sedikit dari gambar yang pertama. Kemudian gambar yang ketiga mempunyai volume yang paling sedikit dibanding kedua gambar tersebut. Anak, coba kalian perhatikan gambar beberapa botol berikut ini. Yang pertama gambar botol Udin. Kemudian Siti, Edo, Dayu, Beni. Volume dalam botol tersebut jika dituangkan ke dalam gelas terlihat tidak sama, ditandai dengan garis warna biru. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan volume botol yang paling banyak adalah milik Siti. Sedangkan botol yang volumenya paling sedikit adalah milik Edo. Jika kita hitung secara berurutan dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit adalah yang pertama milik Siti, kemudian Udin, Dayu, Beni, dan Edo. Yang selanjutnya membandingkan volume benda. Kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa benda yang memiliki volume paling banyak adalah benda yang pertama atau botol yang pertama. Kemudian benda yang memiliki volume paling sedikit adalah benda yang keenam. Mengurutkan benda cair. Anak-anak, kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Urutkan kotak susu di samping mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit
hingga kotak yang bervolume paling banyak. Ayo anak-anak, kita hitung sama-sama. Kotak susu yang memiliki volume paling sedikit adalah di angka 3. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Kemudian kotak susu yang memiliki volume paling banyak adalah angka 1. Perhatikan kembali contoh berikut ini anak-anak untuk mengukur volume benda. Kalian perhatikan gambar berikut. Panci dapat terisi penuh air setelah dituang 10 cangkir satuan. Artinya, volume satu buah panci sama dengan 10 cangkir satuan. Anak-anak, contoh yang berikutnya masih mengukur volume benda. Kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dari keempat gambar tersebut, kira-kira gambar mana yang memiliki volume paling banyak? Gambar yang memiliki volume paling banyak adalah gambar yang ketiga. Demikian anak-anak, materi kita hari ini. Sekarang kalian kerjakan tugas, ayo berlatih halaman 22. Setelah selesai, kalian kirim ke Google Classroom nak ya. Akhirnya daring dari ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.